Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 68. Sebelumnya mohon izin dok, di sini saya akan mempresentasikan kasus mengenai Graves' disease. Nah, di mana Graves' disease ini merupakan salah satu kasus yang menjadi salah satu penyebab dari hipertiroid gitu. Jadi Graves' disease ini adalah suatu gangguan autoimun di mana ada autoantibody gitu ya, kayak TSI, ada TSI yang nempel di reseptor dari TRH hipofisis anterior gitu, sehingga dia tuh kompetitif sama TRH yang diproduksi sama si hipofisis kayak gitu. Tapi ya TS ini nggak ada mekanisme umpan balik negatif gitu, yang sehingga efeknya tuh dia akan mensekresi hormon tiroid yang banyak, ditambah dia juga akan mengalami stroma pembesaran atau penjualan di leher gitu. Nah, di sini kasus itu diceritakan bahwa ada perempuan usia 31 tahun dengan usianya dengan keluhan benjolan di leher. Nah, usia 31 tahun ini merupakan usia 31 tahun ini merupakan usia yang produktif ya, usia yang produktif gitu, dimana ini adalah resiko dari autoimun gitu, resiko autoimun. Kemudian ada benjolan di leher. Nah, benjolan di leher, kalau kita lihat di bagian leher ini, kalau secara anatomis itu ada tiroid. Nah, tiroid sendiri itu merupakan salah satu kelenjar sekresi hormon, di mana tiroid ini kalau secara anatomis itu ada tiroid, ada paratiroid gitu. Kalau tiroid itu mensekresikan T3 T4. Kemudian ada di baliknya, kalau kita lihat di bagian posteriornya itu ada hormon paratiroid yang mensekresikan PTH atau paratiroid hormon, yang fungsinya yaitu menurunkan kalsium darah dan meningkatkan fosfat darah. Benar nggak sih? Menurunkan ya. Sebentar ya. Jadi kan dia PTH menaikkan kalsium darah. Benar nggak sih ya? Ya kayak gitulah itu paratiroid hormon. Terus sejak 2 tahun yang lalu, terus ada benjolan ini disebut dengan stroma, tapi kita nggak tahu nih benjolannya itu apakah termasuk stroma diffusa atau stroma nodusa, bernodul-nodul. Terus di sini 2 tahun yang lalu benjolan itu teraba merata. Nah, berarti kalau merata ini adalah diffusa, lunak, konsistensinya lunak, panas. Nah, jadi kan nodul ini ada yang panas, dingin, ada hangat. Jadi maksudnya nodul panas itu artinya penangkapan yodium di jaringan sekitarnya. Berarti dia itu memang lagi penangkapan yodiumnya itu lagi aktivitasnya itu lagi meningkat-tingkatnya gitu, lagi banyak-banyaknya butuh yodium. Terus tidak nyeri tekan artinya memang tidak ada infeksi, tidak ada inflamasi. Terus tidak ada gangguan menelan. Nah, tidak ada gangguan menelan ini bisa aja memang dia itu belum menekan, bisa aja dia tuh memang belum mengganggu saraf nervus laryngeus recurrens yang menyebabkan paralisis pita suara, atau bisa aja ya pokoknya dia nggak ada disfagia dan tidak mendorong esofagus. Terus 6 bulan terakhir sering berkeringat banyak. Nah, ini adalah ciri dari laju metabolisme basal meningkat, suka hawa dingin. Jadi karena dia dalam tubuhnya itu memang sering kepanasan gitu, makanya dia lebih suka dingin gitu. Terus berdebar-debar, ini adalah aktivitas simpatomimetik pada jantung, aktivitas saraf simpatis, kedua tangan gemetar, dia tremor bila memegang sesuatu. Jadi dia tuh hiperaktif, telapak tangannya terasa basah, mata agak melotot. Ini adalah exophthalmos, berat badan turun meskipun nafsu makan naik.
Nah ini juga karena gejala metabolisme meningkat, BAB lebih sering. Nah ini disebabkan karena mobilitas pencernaannya itu lebih meningkat dan pasien ini mudah lelah kayak gitu. Nah ini adalah gejala dari tirotoksikosis. Tirotoksikosis khas sekali gitu. Kenapa? Karena hormon T3 dan T4 itu naik yang disebabkan. Itu bisa sedangkan hormon T3 itu berhubungan sama metabolisme gitu. Hormon metabolisme ini, laju metabolisme basalnya itu benar-benar meningkat banget gitu kan. Kalau ya nggak normal kalau terlalu banyak. Suara paraunya disangkal berarti memang belum mengganggu nervus laryngeus recurrens, head sering tidak teratur. Nah jadi ketika T3 T4 banyak itu bisa mengganggu, berefek pada hormon SBHG. SBHG itu sex binding hormone globulin. SBHG ya. Sex binding hormone globulin. Jadi hormon seks yang berikatan dengan globulin gitu. Ternyata mengganggu, akhirnya kalau pada perempuan itu ada gangguan menstruasi, kalau pada laki-laki mungkin terjadi penurunan libido gitu ya. Fertilasi, sesak kadang-kadang dan nyeri dada tidak teratur. Nah ini menunjukkan bahwa kerja otot itu jadi lemah gitu ya, jadi kendor gitu. Kayak gitu. Terus kok bisa sih dia melotot? Nah, mata melotot ini merupakan suatu autoantibody. Jadi si antibodinya tuh nempel di TSH reseptor, sehingga menimbulkan inflamasi dan penumpukan cairan, dan ada infeksi, ada proses imun gitu, dimana ketika si autoantibody nempel di reseptor TSH itu menimbulkan glikosaminoglikan, penarikan cairan, ditambah juga dia akan timbul respon inflamasi dan akan terjadi matanya tuh kayak jadi lebih melotot gitu. Terus pada riwayat penyakit dahulu tidak ada riwayat mendapat radiasi. Sebetulnya kenapa ditanyain, karena ini juga bisa jadi faktor resiko gitu, tapi di sana dia enggak gitu, bukan. Terus hipertensi juga ditanyain, ternyata enggak. Dan ternyata ada riwayat keluarga yang pernah menderita serupa dengan pasien. Nah ini berarti ada faktor genetik gitu. Terus dari gejala ini maka ada hipotesis pertama, Graves' disease, tiroiditis, dan tumor tiroid. Dimana untuk Graves' disease itu adalah penyakit autoimun, dimana si TSI itu apa? Thyroid stimulating immunoglobulin yang nempel di reseptor TSH yang menimbulkan hipertiroiditis. Sebenarnya semuanya juga hipertiroid ya, cuman memang bedanya kalau tiroiditis dia itu kan ada inflamasi gitu ya, biasanya demam. Kalau tumor tiroid ini harus dipastikan dengan menggunakan cek USG tiroid gitu. Keganasan, bisa aja keganasan karena berat badannya turun. Terus dari pemeriksaan fisik tampak sakit ringan, berat badannya ini tuh kalau dihitung berarti BMI-nya 16,6 yang berarti underweight. Jadi turun gitu ya. Si itu turun. Kok bisa turun? Karena memang metabolismenya itu meningkat gitu. Tapi ATP, jadi metabolisme meningkat yang menimbulkan kayak apa ya? Ya udahlah gitu. Pokoknya kayak gitu ya, metabolisme meningkat. Nah ini untuk tumor tiroid itu butuh fine needle aspiration biopsi gitu. Ini ada nyeri tekan juga. Terus di sini tekanan darahnya itu 150, ini derajat 1, kemudian nadinya 110. Ini sesuai ya dengan gejala yang dialami, yaitu debar-debar. Ini adalah sebagai bentuk aktivitas simpatometri atau aktivitas jantung, aktivitas saraf simpatis jantung, sehingga kerja jantungnya jadi meningkat akibat si sekresi hormon tiroid. Kemudian respiration rate juga meningkat karena dia itu ada sesak juga untuk kebutuhan oksigen banyak. Nah di sini demam nih, ada demam subfebris, peningkatan laju metabolisme karena peningkatan
Nah ini demam dikarenakan ada inflamasi. Respon inflamasi, peningkatan laju metabolisme karena peningkatan tiroid hormon. Status lokalis, nah mata tidak tampak anemia dan ikterus. Di mana si anemia dan ikterus ini kalau dia putih gitu, justru malah hipotiroid gitu. Kelopak mata retraksi itu kayak kelopak matanya tuh agak ke atas, kelopak matanya tuh kayak gitulah, kayak gimana ya jelasinnya. Retraksi mata itu kelopak mata jadi agak naik ke atas ya, bola matanya agak keluar, terus agak lihat ke bawah gitu, ke atas, terus lid leg dan exophthalmos itu mata ini adalah manifestasi dari okular ya, manifestasi okular di mana terjadi autoantibody reseptor TSH. Terus leher, di pemeriksaan leher tuh massa difus bilateral, simetris, rata, konsisten, lunak, tidak nyeri. Kalau tidak nyeri, konsisten, lunak. Nah kalau yang keganasan biasanya konsistennya keras, terus nempel di jaringan sekitar. Nah, ikut bergerak saat nelan, ada vascular bruit. Nah bruit ini merupakan hipervaskular gitu, karena pembuluh darah itu jadi banyak. Jadi ketika didengarkan auskultasi itu akan terdengar bruit. Kalau yang hipertiroid berarti tidak meningkat. Jadi ada peningkatan aliran darah gitu, kedengaran, hiperplasia sel. Nah jadi dia tuh ada massa, jadi dia tuh hiperplasia sel ya. Terus toraksnya normal, ekstremitasnya itu ada kulit tembak dan tremor. Nah jadi pada jantung, palpitasi pada jantung ini, mohon maaf, ini pada jantungnya itu harusnya ada palpitasi dan takikardi. Iya, pokoknya simpatomemetik karena kerja jantungnya meningkat. Terus lembab juga gejala hipertiroid, tremornya atau refleks osilasi repetitif. Kemudian dari pemeriksaan penunjang, nah untuk pada Graves' disease sendiri itu TSH-nya tuh turun dan FT4 dan T3 nya tuh naik. Nah kenapa pri T4? Jadi kan ketika hormon T4 ini naik, dia itu akan meregulasi kayak feedback negatif gitu, berusaha untuk menyeimbangkan dengan cara biar si hipofisis anterior di bagian tirotrof yang sekresi TSH ini jadi turun gitu. Terus TRAB positif ternyata. Nah ini adalah thyroid antibody gitu ya, apa ya singkatannya itu, TRAB-nya positif. Jadi itu ini adalah antibody ya, si antibodinya ya, ini tuh titer antibodinya. Terus indeks Waynes dan Newcastle semuanya meningkat. Jadi indeks Waynes dan Newcastle ini adalah salah satu scoring gitu ya, ketika tidak ada misal ketika pemeriksaan penunjang itu tidak memadai gitu, jadi cukup ditanya lewat anamnesis gitu ya, gejala-gejala yang dialami itu ada scoringnya gitu, dihitung. Nah untuk indeks Waynes sendiri itu dikatakan hipertiroid jika lebih dari 20, sedangkan Newcastle itu 40-80 itu sudah menunjukkan hipertiroid. Nah ini TRAB ini diambil dari darah ya, simpel darah vena. Terus pemeriksaan radiologi USG tiroid ini, nah ini USG tiroid itu memastikan apakah benar nih tumor kah atau apa. Ternyata stroma diffusa bilateral dan vaskulasi meningkat. Ini cocok ya, ada gambaran hipoekoik gitu, vaskulasi meningkat. Nah maka ditegakkanlah diagnosisnya itu adalah Graves' disease karena sesuai dengan kasus gitu, dia tuh proses autoimun gitu, karena udah jelas gitu, karena ada TRAB. Nah tumor tiroid itu dieliminasi karena dari USG-nya tuh bukan gitu, ditambah dia itu secara nodul harusnya keras dan nempel di jaringan sekitarnya. Terus kalau tiroiditis itu lebih ke inflamasi. Terus tidak ada, harusnya ada nyeri tekan juga gitu. Nah dari sana
maka diagnosisnya itu udah T3 tata laksananya itu karena dia hipertiroid dikasih aja antitiroid thiamazole dan propanolol. Ini adalah beta blocker untuk mengatasi dari gejala debar-debarnya, takikardia atau palpitasinya. Nah, si thiamazole sendiri dia itu mengganggu proses dari sintesis T3T4, di mana proses pembentukan hormon T3T4 itu dimulai dari iodinisasi ya. Jadi si iodin ini bisa dari iodin ini bisa didapatkan dari luar, dari makanan atau dari tubuh gitu ya. Terus dia masuk ke kita lihat proses dari sintesis FT3 FT4 ya. Sintesis T3. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama-tama kan kalau kita mau bikin sesuatu, misal mau bikin hormon T3, T4, itu harus ada bahan-bahannya dulu dong. Nah, bahannya itu adalah iodin uptake. Jadi perlu iodin dari darah. Nah, si iodin ini harus masuk nih, gimana caranya masuk ke kelenjar tiroid sebagai pabrik tempat pembuatan dari hormon tiroid, yaitu tepatnya itu di koloid ya, di sel koloid ya, soal folikel gitu. Bentar kita cari gambar yang lebih enak kali ya, apa ya, mana sebetulnya sama aja sih ya, pokoknya iodin ini sih nggak ngerti aku bacanya. Nah, jadi si iodin ini masuk nih ke sel folikular tiroid. Sel folikular tiroid ini secara histologi ya, masuk lewat symporter natrium iodida, masuk ya, iodidanya masuk. Terus si iodida ini nempel di mana? Si iodida ini si iodin ini nempel di tirosin kayak gitu. Jadi iodida ditambah tirosin jadi tiroglobulin. Terus abis itu si tiroglobulin ini iodinisasi, ada yang tiroglobulin itu kebagi dua, ada yang monoiodotirosin, ada yang diiodotirosin. Nah, dari sana itu kayak pembentukan gitu ya, mono sama di, jadi mono sama diodo itu jadi T3, diodo sama diodo jadi T4, dan nanti disekresiin deh dari kelenjar tiroid gitu. Nah, disanalah kerja dari si obat antitiroid, yaitu ini ya, si thiamazole sendiri, dia itu mengganggu proses dari TPO ya, tiroid peroksidase, dimana dia itu menurunkan sebentar ya. Jadi si TPO ini, tiroid peroksidase ini merupakan salah satu enzim untuk membantu dalam iodinisasi tiroglobulin gitu. Misal pas diganggu ya mekanisme sintesis T3 T4, enzimnya TPO-nya turun, otomatisnya turun, dan hormon T3 T4 juga bakal turun gitu. Kayak gitu. Terus udah untuk beta blocker ini tuh untuk mengurangi si debar-debarnya. Kontrol rutin setiap bulan, kontrol kadar T3 dan FT4. Dalam 1 bulan, pasien ini mengeluh sering pilek batuk. Dilakukan pemeriksaan darah, ternyata hasil labnya granulositnya menurun gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa si obat antitiroid ini memang punya efek samping gitu. Efek samping itu agranulosit daripada nah, maka dari itu ada tata laksana lanjutan gitu, ditawarkan untuk pertama operasinya tuh kayak berupa tiroidektomi. Tapi yang namanya tiroidektomi ini ada efek sampingnya gitu, misal jadi hipoparatiroid gitu. Terus ada radioaktif iodium, jadi dia itu secara menghancurkan sel tiroid gitu, menghancurkan sel-sel folikular tiroid, kayak dihancurkan secara pelan-pelan, secara progresif. Nah, ini menjadi terapi awal setelah pengobatan. Jadi kayak substansi koloid ini ada sinar dipancarkan, terus parenkim kelenjar tiroid, terus nanti hancur deh, nekrosis kayak gitu.
Oke, kita masuk ke bagian clinical science-nya. Clinical science dari si Graft disease. Nah, si graft disease sendiri secara definisi adalah hyperthyroidism, yaitu kondisi klinis di mana terjadi sintesis dan sekresi tiroid hormon yang banyak sekali. Di mana hipertiroid itu kan banyak sekali macamnya, dan salah satunya itu adalah graft disease gitu, jadi proses autoimun gitu. Dimana si autoimun sendiri itu bisa disebabkan karena genetik ya. Genetik ada polimorfisme gen, jadi kayak genetik ya udah gitu, bisa aja karena genetik polimorfisme gen, terus dia itu jadi ada semacam mekanisme sistem imun gitu. Mekanisme sistem imun yang menyebabkan dia tuh malah nyerang ke reseptor TSH gitu. Nah, ini etiologinya autoidiopatik, ini risk factor-nya. Terus ya sama aja sebetulnya ya, dermopati, oftalmopati, thyroid storm, dubia admonam. Nah, ini kita lihat nih patofisiologinya. Pertama, ada perempuan yang usia 31 tahun dengan keluhan utama itu ada benjolan di leher kan tadi. Nah, kok bisa ada benjolan? Pertama, dia itu memiliki faktor risiko genetik karena ada keluarganya ya. Ada keluarganya yang mengidap pernah ada yang tiroid, hipertiroid. Nah, ini tuh ada polimorfisme gen HD, HLA-BO8, HLA-DR3, di mana itu akan terjadi respon autoimun, di mana si limfosit B ini akan berikatan. Sebentar, kita baca dulu deh ini ya. Nah, jadi si limfosit B ini mengenali secara langsung si antigennya, kemudian membentuk TSI. Jadi si limfosit B ini berikatan dengan antigen, di mana APC ini mengekspresikan antigen, kompleks antigen MHC, sensitivitas limfosit T, dan stimulasi limfosit B. Limfosit B memproduksi TRAB kayak gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya yang jadi kebingungannya tuh adalah dari sininya sih, si mekanisme respon imunnya sebetulnya ya. Ini perlu kita ingat-ingat gitu, kenapa respon autoimun limfosit B ini berikatan dengan antigen. Limfosit B secara langsung berikatan dengan antigen, kemudian membentuk TSI, thyroid receptor antibody, TSI atau TRAB. Thyroid stimulating immunoglobulin, TRAB, thyrotropin receptor antibody ya. Jadi ada TSI, ada TRAB. Di mana TSI ini adalah thyroid stimulating immunoglobulin, kalau ini thyrotropin releasing antibody. Thyrotropin receptor antibody. Thyrotropin reseptor antibody. Nah, jadi misal nih ya, ada respon autoimun di mana ya udah bawaan dari sananya itu turun temurun. Jadi limfosit B yang mengenali secara langsung ini berikatan dengan antigen. Ya, misal ada antigen masuk ke dalam tubuh, limfosit B ini berikatan dengan antigen. Atau jadi ini tuh ada dua mekanisme katanya gitu. Terus si APC itu antigen presenting cell. Pertama di dalam tubuh ini kan ada APC ya. APC ini antigen presenting cell, misal ada makrofag, sel dendritik, terus ada limfosit B,
Jadi ini tuh APC sebenarnya, antigen presenting cell. Jadi sebelum antigen kalau ketemu sama siapapun itu pasti ketemu APC dulu. APC itu ada makrofag, ada sel dendritik, ada limfosit B. Nah si APC ini ketemu antigen. Nah terus membentuklah kompleks antigen MHC. Jadi saya lupa MHC itu apa sih? MHC definition. Group gens mengkode untuk surveillance of cell. Apa ini tuh? Gaya mengkode protein menemukan permukaan sel yang bentuk. Kayak memastikan bahwa dia itu kayak MHC. Terus akan terbentuklah kompleks antigen MHC ya. Antigen MHC sehingga akan terbentuklah sensitisasi limfosit B, kemudian stimulasi limfosit B, di mana si limfosit B ini akan memproduksi TRAB, tyrotropin reseptor antibody, sehingga akan terbentuklah hasilnya itu TRAB positif. Berikutnya dengan reseptor TSH. Nah ini ada glandula tiroid itu akan sebentar ya. TRAB kemudian berikatan dengan reseptor TSH pada sel folikular tiroid dan meniru kerja hormon tiroid. Kemudian si TRAB ini merangsang hipertrofi dan hiperplasia. Kemudian si TRAB ini merangsang sel folikular ya. Mengekspresikan molekul di permukaannya, mensensitisasi limfositnya untuk berikatan pada sel folikular dan menginfiltrasi jaringan interstisium dan menyebabkan terjadinya perbesaran kelenjar glandula tiroid. Ini tuh berhubungan dengan sekresi hormon kayaknya. Sekresi hormon iodin intraseluler, sintesis tiroglobulin, proliferasi, hipertrasi sel sintesis limfosit, infiltrasi limfosit, hipertiroidism. Oh iya ngerti. Jadi kan ketika autoantibody udah nempel di reseptor TSH, jadi gimana caranya adalah masuk ke pembentukan hormon. Nah untuk pembentukan hormon sendiri itu ada prosesnya gitu yang pakai CAMP gitu ya. CAMP terus ke adenylyl siklase, habis itu mempengaruhi iodin intraseluler, sintesis tiroglobulin, proliferasi. Ini masuk ke sintesis dari T3 T4 ya secara fisiologis. Terus proliferasi sel folikular, hipertrofi dan hiperplasia. Ini ada proliferasi sel folikular, seks hormon, hipertiroidisme, benjolan di leher, pemeriksaan fisik, massa difus bilateral, dan stroma diffusa. Kemudian kalau di mata ada fibroblast, ini produksi glikosaminoglika dan asam hyaluronat, akumulasi jaringan adiposa, migrasi limfosite, sitokin proinflamasi, ada sitokin proinflamasi, edema mata, tekanan osmotik, mata menonjol dari orbita, matanya agak melotot dan eksotamus, musculus lepatopabribas supaya jadi bengkak dan retraksi kelopak dan lead leg. Aktivitas simpatis, eksitabilitas jantung, cardiac output meningkat, vascular breath positif, palpitasi, tekanan darah meningkat, nadi meningkat, dan USG vaskularisasi. Terus aktivitas kelenjar keringat juga meningkat, berkeringat dan kulit lembab. Stimulasi SV, tremor, motoritas BAB sering. Terus pemakaian oksigen, RR sesak, pemakaian oksigen, aktivitas enak panas ya tubuh. Iya, berkeringat, suka hawa dingin, karbohidrat, ada glikolisis, atau mudah lelah, lipolisis, berat badan jadi turun, pelepasan produk akhir, kebutuhan nafsu makan gitu.
Oke guys, jadi mungkin itu aja sih ya. Jadi bisa kita rangkum sebetulnya ya. Rangkumannya apa coba? Jadi dia itu kan tadi tuh apa? Dia itu kan penyakitnya apa? Tadi itu Graft disease ya. Graft disease. Dimana si Graft disease sendiri itu adalah proses mekanisme autoimun. Nah, autoimunnya gimana? Autoimunnya itu adalah ketika APC berikatan dengan antigen. Si APC sendiri itu kan ada banyak ya jenisnya, ada sel dendritik, ada limfosit B, ada tadi ada limfosit B, ada sel makrofag. Misal ketemu antigen terus terbentuklah kompleks MHC antigen. Jadi si MHC ini yang memastikan wah ini ada sesuatu, dia ada antigen ya. Nah, berpasangan terus sensitisasi limfosit T, terus stimulasi limfosit B. Habis itu terbentuklah TRAB, yaitu tirotropin reseptor antibody, dimana si ini tuh nah kayak gitu stimulasi yang terjadi. Terus setelah mekanisme imun terjadi, jadi dia tuh ada efeknya itu pertama ke glandula tiroidnya dan ke ekstra tiroid, yaitu ke mata gitu. Nah, untuk di glandula tiroid pertama dia itu si TRAB ini, si TSI ini akan nempel dengan reseptor TSH sehingga akan menimbulkan yang namanya kompetitif gitu ya. Kompetitif, tidak ada feedback negatif. Yang terjadi adalah tidak ada feedback negatif, yang terjadi adalah hiperplasia. Merangsang sel folikuler, jadi hiperplasia, jadi merangsang sel folikuler untuk terus berkembang gitu. Yang terjadi juga adalah ketika ini itu hormon T3 dan T4 ini jadi meningkat. Nah, ini adalah proses dari sintesis T3 T4, yaitu iodin dan natrium masuk, terus iodin ditambah sama tirosin di MIT, jadi T3 T4 meningkat. Terus metabolisme karboglikolisis, protein yang mudah lelah, lemak jadi lipolisis. Ya udah sih, produksi glukosamina dan asam hyaluronat, jadi ada akumulasi jaringan adiposa, fibroblas, migrasi limfosita, sitokin proinflamasi, inflamasi dan edema mata, tekanan osmotik, mata menonjol, mata exophthalmos musculus levator fabrik besubroini, titilek dan retraksi. Selain itu, dia itu dari SBHG, ovulasi terhambat ya tidak teratur. Yaitu ke pencernaan, ganggu ya ke saraf, ganggu jantung, metabolisme. Oke. HLA-DR3. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Insya Allah sih paham. Intinya sih ketika kita udah paham, nantinya kita bakalan bisa bikin patov gitu ya, alias sendiri lah ya.
Cukup sekian dapat saya sampaikan. Sekarang pukul 05.33, dicukupkan sekian. Saya ujian pukul 7. Mudah-mudahan bisa lancar, lulus, dan apapun kasusnya bisa menyampaikan dengan baik, yang pastilah dengan semaksimal mungkin dan tentunya lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.